Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di banyak sudut desa, pondok pesantren berdiri sebagai simbol cahaya, tempat suci menuntut ilmu, memupuk akhlak, dan memperkuat iman. Namun, di balik pagar-pagar tinggi yang selama ini melindungi, angin badai kini bertiup kencang. Citra pesantren mulai tercoreng. Satu demi satu kasus mencuat, pelecehan, kekerasan, hingga skandal moral yang menyakitkan hati umat. Pertanyaan pun mulai muncul, masihkah pondok menjadi tempat yang aman? Ataukah ia kini menjadi ruang sunyi yang menyimpan luka? Itu bukan hanya tidak etis, tetapi juga dosa besar, tegas Yulinda Mardiana, seorang ustazah dari Kediri. Ia menyayangkan kejahatan yang terjadi di tempat yang seharusnya suci. Oke, dengan isu tentang pondok pesantren saat ini, saya paham pasti ada rasa kekhawatiran, kecemasan, maupun rasa kecewa di hati para masyarakat terkait citra pondok pesantren. Tentunya ini merupakan kritik bagi kita semua, baik untuk orang tua maupun pihak pondok pesantren itu sendiri. Untuk orang tua mungkin agar lebih selektif lagi dalam mencari pondok pesantren yang terpercaya, terkualitas dalam membimbing adab, moral para santrinya, terutama dalam hal batasan-batasan antara ikhwan dan akhwat. Untuk pondok pesantren itu sendiri mungkin bisa melakukan evaluasi internal seperti meningkatkan transparansi dan juga memperkuat komunikasi dengan masyarakat sehingga adanya kepercayaan kembali di publik. Yulinda bukanlah satu-satunya yang bersuara. Suara-suara dari masyarakat ikut menyentuh nurani. Atau santrinya yang naksir sama ustadznya, itu jadi hal-hal yang jadi jelek lah pokoknya. Seorang ustadz yang udah memiliki pondok pesantren, sedangkan dia punya perasaan sama santri, itu sekarang lagi heboh-hebohnya banget nih, dan itu real sih. Ya menurut saya citra pondok itu turun banyak karena contohnya yang pertama ya, dulu sering ada berita-berita yang pembulian, bahkan sampai ada yang meninggal. Itu bikin citra pondok itu sangat turun drastis. Kemudian Gus-gusan itu sekarang kan yang mengajarkan agama itu dengan jalur yang salah. Kemudian ilmu alik juga kemarin itu sekte sesat lah. Masalahnya bukan hanya pada kasus, tetapi juga sistem. Kurangnya transparansi, minimnya pengawasan, dan pola pendidikan yang terlalu mengedepankan hafalan tanpa membina karakter. Namun, tidak semua pesantren menutup mata. Beberapa pun mulai berbenah, memasang kamera pengawas, untuk membuka mempertahankan forum hidup, wali santri, karena hidup yang tidak hingga memperkuat dipertaruhkan kode etik tidak akan pengajar. dimenangkan. Tentunya ini merupakan kritik bagi kita semua, baik untuk orang tua maupun pihak pondok pesantren itu sendiri. Untuk orang tua mungkin agar lebih selektif lagi dalam mencari pondok pesantren yang terpercaya, terkualitas dalam membimbing adab, moral para santrinya, terutama dalam hal batasan-batasan antara ikhwan dan akhwat. Untuk pondok pesantren itu sendiri mungkin bisa melakukan evaluasi internal seperti meningkatkan transparansi dan juga memperkuat komunikasi dengan masyarakat sehingga adanya kepercayaan kembali di publik. Ya menurut saya citra pondok itu turun banyak karena contohnya yang pertama ya,
dulu sering ada berita-berita yang pembulian, bahkan sampai ada yang meninggal. Itu bikin citra pondok itu sangat menurun drastis. Kemudian gus-gusan itu sekarang kan yang mengajarkan agama itu dengan jalur yang salah. Kemudian ilmu alik juga kemarin itu sekte sesat lah. Yulinda percaya nilai kebaikan akan kembali bersinar jika dijaga dengan keikhlasan. Sementara Haikal bermimpi pesantren menjadi pusat pendidikan inklusif tanpa kehilangan jati dirinya. Citra pesantren memang sedang suram, tapi belum gelap sepenuhnya. Di balik skandal, masih ada pondok-pondok sunyi yang jujur untuk berjuang. Masih ada harapan.